Di perairan Blok Ambalat, situasi semakin memanas. Baru-baru ini, semua kapal patroli Malaysia telah memasuki wilayah Indonesia dengan maksud mengusir nelayan lokal yang tengah sibuk menangkap ikan. Kejadian ini segera memicu respon keras dari pemerintah, di mana Prabowo Subianto menegaskan bahwa kapal-kapal Malaysia yang bertindak provokatif harus mendapatkan tindakan tegas. Bakal sampai penenggelaman jika diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang melibatkan Malaysia dan sejumlah negara di Asia Tenggara bukanlah hal baru, karena posisinya yang berbatasan langsung, negara Malaysia kerap kali terjebak dalam konflik perbatasan yang kompleks. Diakibatkan, sengketa yang melibatkan negara menunjukkan betapa rumitnya persoalan batas wilayah di kawasan. Menyangkut Indonesia, permasalahan mencakup 3 wilayah yang disengketakan Malaysia. Yang paling menonjol adalah Blok Ambalat, kawasan perairan di Laut Sulawesi, yang terkenal kekayaan minyak dan gas. Indonesia memiliki klaim sah atas wilayah berdasarkan Perjanjian Batas Landas Kontinen sejak 1969 yang telah disetujui kedua belah pihak. Namun, sejak 1979, Malaysia secara sepihak mengambar Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Langkah memicu kecaman dari pihak Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya 2005 ketika Malaysia memberikan konsensi eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell untuk Blok Y dan Blok Z yang ternyata berada di zona tumpang tindih antara klaim Indonesia dan Filipina. Sejak saat itu, insiden pelanggaran wilayah oleh kapal patroli Malaysia dan penangkapan nelayan Indonesia terus berulang. Kondisi ini memaksa Indonesia memperketat keamanan wilayah Ambalat dengan mengarahkan kapal TNI AL guna menjaga kedaulatan. Secara hukum, dasar klaim Malaysia atas Ambalat dinilai sangat lemah. Negara tersebut, yang merupakan negara kepulauan, tidak berhak menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, wilayah Ambalat secara tegas berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Meski demikian, sengketa hingga kini belum menemukan titik penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, ada Pulau Sebatik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Adalah wilayah selatan dikuasai Indonesia dan utara oleh Malaysia. Garis batas di Sebatik telah lama diperdebatkan. Indonesia menginginkan batas ditetapkan pada garis lintang 4 derajat 10, sedangkan Malaysia berpegang peteta pilar batas yang ada sehingga wilayahnya bergeser sekitar 112,5 hektar ke utara. Perundingan mengenai Sebatik ini udah memasuki tahap akhir dengan rencana penandatanganan MOU. Meski demikian, di lapangan muncul potensi gesekan, terutama terkait akses nelayan dan masyarakat pesisir ke sumber daya laut, sehingga perundingan damai terus dikelarkan guna menghindari eskalasi konflik. Kemudian terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, kedua pulau yang pernah diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini bermula dari ketidakjelasan batas peninggalan kolonial Inggris dan Belanda. Kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional, yang pada tahun 2002 memutuskan kedua pulau menjadi milik Malaysia. Keputusan ICJ didasarkan pada prinsip penguasaan efektif, di mana Inggris sebagai bekas penjajah yang berpengaruh di Malaysia, sementara Belanda tidak memiliki bukti penguasaan serupa. Meskipun Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan, klaim atas wilayah laut di sekitarnya termasuk Blok Ambalat tetap dipertahankan. Berbeda ke Cina, Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis, klinik, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Sengketa antara Malaysia dan Cina di kawasan berakar dari klaim tumpang tindih atas wilayah maritim, terutama di sekitar Kepulauan Spratly dan zona ekonomi eksklusif Malaysia, dekat Sabah dan Sarawak. Cina mendasarkan klaimnya para sejarah eksplorasi maritim kuno dan menyatakan memiliki hak historis atas wilayah tersebut. Sementara Malaysia merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB, Order UNCLOS 1982 yang menetapkan sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Keputusan Pengadilan Ambridge Permanen, PCI,
2016 menegaskan bahwa klaim 9 Baseline China tidak berdasar secara hukum internasional, namun China menolak keputusan itu. Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis bagi Malaysia dan China karena melimpahnya sumber daya ikan, potensi minyak dan gas, serta fungsinya sebagai jalur perdagangan utama. China telah membangun pulau buatan dan memperkuat aktivitas maritim guna mengukuhkan klaim-nya. Ketegangan di wilayah sengketa kerap terjadi, misalnya insiden penangkapan kapal nelayan Cina oleh patroli Malaysia. Malaysia berkali-kali menyampaikan protes diplomatik atas tindakan Cina yang diduga melanggar kedaulatan maritimnya. Malaysia menegaskan penyelesaian sengketa harus merujuk pada UNCLOS 1982. ASEAN berupaya memediasi negosiasi lewat deklarasi perilaku para pihak, meski kemajuan masih terbatas. Sampai kini, China mempertahankan klaimnya meski mendapat protes dari Malaysia dan negara lain di kawasan. Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand yang mencakup dua wilayah utama, yakni Bukit Jeli di sekitar Sungai Kolok dan perairan di Teluk Thailand. Perselisihan berawal dari proses demarkasi wilayah pada 1990-an saat Malaysia mengklaim Bukit Jeli sebagai bagian negaranya, sedangkan Thailand menganggapnya sebagai miliknya. Di Teluk Thailand, tumpang tindih klaim perbatasan memicu ketegangan, mengingat kawasan kaya cadangan minyak dan gas. Pada 21 Februari 1979, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk wilayah pengembangan bersama seluas 7,250 km persegi. Kesepakatan lanjutan pada 30 Mei 1990 memperjelas hak eksploitasi bersama sumber daya alam di kawasan tersebut, mencegah konflik terbuka. Kementerian Ekonomi menjadi faktor utama sengketa. Teluk Thailand merupakan wilayah strategis dengan potensi energi besar sehingga menjadi aset penting bagi kedua negara. Selain itu, perbatasan darat yang panjang kerap menjadi pintu masuk perdagangan legal dan ilegal, menambah kompleksitas hubungan kedua negara. Berbeda dengan sengketa di Laut Cina Selatan, konflik ini tidak berujung pada konfrontasi militer. Meski demikian, insiden lapangan pada penangkapan nelayan dan patroli bersenjata di perbatasan masih terjadi. Sengketa antara Malaysia dan Singapura soal Pulau Batu Putih ketika Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan pulau kecil itu bagian dari wilayahnya. Singapura segera menolak klaim tersebut dan pada 2003, kedua negara sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Internasional. Akurat pada 2008, ICJ memutuskan bahwa Singapura berdaulat atas Batu Putih, sementara Malaysia memperoleh Batuan Tengah. Singapura mendukung posisinya, mengacu pada prinsip Ter-Anulius, berargumen bahwa Batu Putih tidak pernah secara eksplisit berada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor.